teman-teman, sekarang kita bahas tentang limit trigonometri X menuju tak terhingga. Jadi di lembangan seperti ini ya, X menuju infinite atau tak terhingga. Nah, kita langsung sebelum kita masuk ke contoh soal, ini penting. Limit trigonometri yang pertama kita bahas sebelumnya, limit X menuju 0 dari sin nx per nx sama dengan m per n. Ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, masalah sin, tan, dan cos juga. Oke, sekarang kita masuk ke limit trigonometri infinite. Misalnya contoh pertama seperti ini. Limit X menuju infinite dari X sin seper X. Nah, langkah pengerjaan dalam limit trigonometri X yang menuju infinite, langkahnya seperti ini. Anda buat pemisalan dulu. Jadi ini nanti batasan infinite-nya ini kita berusaha mengubah ke suatu bilangan menuju 0. Oke, suatu variabel menuju 0. Nah, jadi langkah pertamanya saya misalkan P itu sama dengan 1 per X. Nah, dari sini nanti berarti X-nya sama dengan 1 per P. Nah, kemudian cari ketika limit yang disoalnya adalah limit X menuju infinite. Jadi ketika X-nya menuju infinite, cari P-nya. Jadi P-nya itu sama dengan X-nya menuju infinite, berarti 1 per infinite sama dengan 0. Berarti dari sini P menuju 0. Nah, kemudian kembalikan lagi ke soal. Jadi sama dengan limit X menuju infinite itu tadi sama aja dengan P menuju 0. Berarti P menuju 0, X-nya itu adalah 1 per P. Kemudian sin 1 per X itu adalah P. Oke, berarti ini bisa saya tulis jadi limit P menuju 0 dari sin P per P. Ini ingat materi sebelumnya yang rumus limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan sin AX per BX itu sama dengan A per B. Oke, jadi menggunakan rumus yang ini, jadi sin P per P itu sama dengan 1. Oke, soal berikutnya, soal nomor 2, limit X menuju infinite dari sin 3 per X per tan seper X. Nah, sama seperti yang tadi, langkah pertamanya itu adalah misal P sama dengan 1 per X. Kemudian ketika yang disoalnya X menuju infinite, maka kita cari P-nya. P itu sama dengan 1 per X yang menuju infinite, berarti P-nya sama dengan 0. Berarti P menuju 0. Nah, kemudian soal ini ganti jadi limit awalnya X menuju infinite, kita ganti sekarang bentuk P, berarti P-nya menuju 0. Ini sin 3 per X. Ingat, seper X adalah P, berarti 3 per X adalah 3P per tan 1 per X, berarti tan P. Oke, berarti ini sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Oke, soal berikutnya ini limit X menuju infinite dari kotangin seper 2X per kosekan 3 per X. Jadi langkahnya sama. Jadi misal X-nya itu sama dengan P itu sama dengan seper X. Itu artinya ketika X-nya menuju infinite itu berarti P-nya menuju 0. Jadi kita ganti soal ini. Jadi soal ini saya ubah jadi sama dengan limit X menuju infinite itu sama aja dengan P menuju 0 kotangan 1 per 2X itu sama aja dengan setengah. Kalau ubah ke P berarti setengah P per kosekan 3 per X.
kosekan 3 per X berarti itu 3P. Nah, ingat kosekan itu, kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. Oke, berarti ini sama dengan limit P menuju 0 dari kotangen adalah sepertan. Jadi ini 1 per tan setengah P per kosekan adalah sepersin 3P. Oke, jadi kalau ini Anda bagi berarti limit X P menuju 0 dari ini dibagi jadi sin 3P per tan setengah P. Berarti sama dengan 3 per setengah sama dengan 6. Oke, kemudian kita lanjut soal ini, soal berikutnya. Limit X menuju infinite dari tan 5 per X kosekan 2 per X. Nah, itu sama dengan seperti yang tadi itu, Anda harus misalkan dulu yang pertama, misal P-nya itu sama dengan 1 per X. Nah, ketika yang di soalnya X menuju infinite, jadi ketika X menuju infinite, maka jadi ganti X-nya jadi infinite, berarti 1 per infinite adalah 0, maka P-nya menuju 0. Kemudian ganti soalnya ini diganti jadi limit X menuju infinite itu sama aja tadi P menuju 0. Tan 5 per X berarti tan 5P. Kosekan 2 per X berarti kosekan 2P. Nah, sama seperti tadi ini berarti limit P menuju 0. Ingat tadi kosekan itu sama dengan sepersin. Berarti tan 5P dikali kosekan berarti 1 per sin 2P. Berarti sama dengan limit P menuju 0 dari tan 5P per sin 2P. Berarti sama dengan 5 per 2. Oke, soal berikutnya. Limit X menuju infinite dari 2X kotangen 2 per X min 3 kotangen per 2X per 5X kuadrat min 2X. Nah, tadi kalau dia fungsinya sin per sin atau trigonometri per trigonometri, ini ada gabungannya. Atasnya ada trigonometri, bawahnya ada fungsi biasa, fungsi polinomial. Nah, sama seperti yang tadi ini tetap Anda ubah. Ini boleh Anda sederhanakan dulu, jadi limit X menuju infinite, di sini ada 2X, di sini ada 3, boleh Anda keluarkan jadi 2X min 3. Nah, kotangennya dikeluarkan karena sama-sama kotangen, jadi kotangen 2 per X. Nah, yang di bawah ini ada sama-sama X, ini boleh Anda keluarkan, jadi X dikali di dalam jadi 5X min 2. Nah, ini saya buat jadi limit X menuju 0. Jadi yang fungsi biasa ini saya pisahkan di sendiri. 2X min 3 per 5X min 2 dikali X. Terus ini kotangen 2 per X. Nah, ini fungsi biasa sama fungsi trigonometri boleh Anda cari limitnya satu-satu dengan cara dipisah. Jadi limit ini X menuju infinite, X menuju infinite dari 2X min 3 per 5X min 2 terus dikali limit X menuju infinite dari kot 2 per X kotangen 2X per X. Nah, ingat ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya masalah limit fungsi polinomial. Jadi ini langsung aja yang ini X menuju infinite 2 per 5. Nah, ini
kita misalkan tadi seperti yang P, untuk mencari limit yang ini kita menggunakan P misalnya yang tadi. Jadi ketika kita misalkan P-nya sama dengan 1/X, kemudian ketika X menuju infinite, maka P menuju 0. Jadi ini boleh Anda ganti, jadi limit P menuju 0 dari kotangens 2/X berarti 2P. X itu sama dengan 1/P. Oke, kemudian ingat kotangen. Kotangen itu sama dengan 1/tan. Jadi udah tinggal ganti ini sama dengan 2/5 dikali limit X menuju 0 dari 1/tan 2P per 1/P. Nah ini sama dengan, ingat 1/tan dibagi 1/P berarti P nya naik ke atas, jadi 2/5 dikali limit X menuju 0, P menuju 0, jadi ini berubah jadi P per tan 2P. Nah ingat limit ini udah P menuju 0 dari P per tan 2P, berarti langsung aja 2/5 dikali limitnya adalah ini 1/2, berarti sama dengan hasilnya 1/5. Oke, kita lanjut soal ini. Soal terakhir, limit Y menuju infinite dari akar 6Y cos 3 per akar Y sin 5 per akar Y. Nah ini kalau yang di atas tadi saya misalkan P nya 1/X, karena ini ada 1/akar, ya udah misalkan P nya tadi, misal P nya itu jadi 1/akar Y. Oke, 1/akar Y, berarti nanti dari sini akar Y itu apa? Akar Y adalah 1/P. Nah cari lagi limitnya, awalnya limit Y menuju infinite, berarti cari ketika Y menuju infinite, kita mencari P nya, maka P sama dengan, kalau ini infinite berarti 1/infinite adalah 0, P itu pasti menuju 0. Nah soalnya ini jadi boleh saya ganti, awalnya limit Y menuju infinite, jadi limit kalau P menuju 0. Nah akar 6Y berarti sama aja itu, ingat akar Y adalah 1/P, berarti akar 6Y berarti sama dengan akar 6 dikali 1/P. Oke, cos 3 per akar Y, ingat 1/akar Y itu adalah P, berarti ini adalah 3P. Kemudian dikali sin 5 per akar Y, berarti sama aja dengan 5P. Oke, di sini ada cos sama sin, berarti boleh saya bisa seperti ini, limit P menuju 0, akar 6-nya saya buat di sini, kemudian cosnya saya majukan, cos 3P dikali, sisanya tinggal sin 5P dikali 1/P. Nah, karena di sini yang tidak membuat fungsinya tak terdefinisi, jadi boleh saya keluarkan jadi satu fungsi, jadi limit P menuju 0, ini nggak jadi masalah, akar 6 cos 3P. Oke, kemudian ini saya dikali limit P menuju 0, yang di belakang ini saya ubah jadi sin 5P per P. Nah, jadi P menuju 0 berarti kita masukkan P nya, limit P menuju 0 berarti ini akar 6 dikali cos 3 kali 0 sama dengan 0 dikali limit sin 5P per P itu sama dengan 5/1. Jadi ini saya lanjut di sini, berarti ini sama dengan cos 0 itu adalah 1, berarti akar 6 dikali 1, 5/1 sama dengan 5, berarti ini sama dengan 5 akar 6. Oke, saya kira gampang. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini ya.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.